Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat contoh penggunaan dari icon bold, garis miring, garis bawah, coret, pangkat bawah, pangkat atas, teks highlight color, dan font color. Yang kedua saya akan membuat numbering, drop cap, dan bold. Yang ketiga saya akan membuat mailings dengan bentuk landscape, yaitu membuat sertifikat. Yang keempat, saya akan membuat penomoran otomatis di pojok kanan bawah. Yang kelima, saya akan membuat daftar isi otomatis. Yang keenam, saya akan membuat daftar gambar dan tabel otomatis. Yang ketujuh, saya akan membuat situation dan daftar pustaka otomatis. Oke, langsung saja ke contoh pertama, yaitu penggunaan dari icon. Di sini saya sudah menyiapkan dua perbandingan, yang sebelah kiri ini yang nggak bakal saya edit, dan yang sebelah kanan ini yang akan saya edit menggunakan icon. Icon pertama itu ada icon bold. Icon bold itu tulisan akan menjadi tebal seperti ini. Yang kedua icon miring. Kalau icon miring ini tulisan akan menjadi miring seperti ini. Yang ketiga itu ada icon garis bawah. Kalau garis bawah ini di bawah tulisan akan ada garis, dan garis ini ada berbanyak macam. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang garis lurus seperti ini, ada yang garis lurus seperti ini. Ini sesuaikan saja dengan teman-teman. Yang keempat itu ada ikon coret. Kalau ikon coret ini tulisan akan tercoret seperti ini. Yang kelima itu ada ikon pangkat bawah. Kalau pangkat bawah ini sebagian tulisan akan ada di bawah seperti ini. Yang keenam itu ada ikon pangkat atas. Kalau pangkat atas ini sama saja dengan pangkat bawah, bedanya itu tulisan di depannya akan ada di atas seperti ini. Selanjutnya ikon text highlight color. Kalau text highlight color ini latar belakang tulisan akan ada warna seperti ini, dan warnanya juga ada banyak macam. Ada yang warna biru, ada yang pink, ada hijau, ada kuning, ada orange, ada abu-abu, ada hitam, ada putih, ada banyak, ada ungu. Ini sesuaikan saja dengan teman-teman. Kalau yang mau warna hijau, teman-teman bisa klik warna hijau. Di sini otomatis akan menjadi hijau latar belakangnya. Kalau yang selanjutnya itu ada icon font color. Font color ini tulisan akan terwarnai seperti ini. Dan di font color juga ada banyak macam. Ada warna hijau. Di sini ada banyak. Ini sesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman mau warna apa. Contohnya warna hijau, dan di sini tulisan akan terwarnai seperti ini. Jadi begitu penggunaan icon bold, garis miring, garis bawah, coret, pangkat bawah, pangkat atas, teks highlight color, dan font color. Di sini sudah kelihatan perbedaan yang sebelum diedit dan sesudah diedit. Yang kedua, di sini saya akan membuat drop cap, numbering, dan bold. Di sini saya sudah menyiapkan satu paragraf seperti ini yang akan saya edit. Yang pertama, di sini saya akan mengedit drop cap dulu. Di sini teman-teman bisa ke menu insert. Habis itu teman-teman ke menu drop cap di sini. Habis itu teman-teman bisa mencet kedua, yang kedua ini yang tulisan drop cap. Klik. Habis itu otomatis tulisan yang dibikin dropcat akan gede seperti ini. Kalau teman-teman mau menjadi dua kolom, teman-teman bisa ke menu loyo. Habis itu teman-teman bisa ke menu columns. Habis itu teman-teman di sini ada banyak macam, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang left, ada yang right. Ini sesuaikan dengan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman butuh dua, bisa kedua, dan otomatis tulisan akan menjadi dua bagian seperti ini. Yang kedua, saya di sini akan membuat numbering. Kalau numbering ini teman-teman bisa ke menu home. Habis ke menu home, teman-teman ke menu yang ini, yang 1, 2, 3 yang berjejeran, yang ada tulisan numberingnya. Terus teman-teman pencet. Di sini numbering ini juga ada banyak macam. Ada yang 1, 2, 3 yang seperti ini. Ada yang 1, 2, 3 yang kurung seperti ini. Terus ada Latin yang seperti ini. Ada ABC, ada ABC kecil, ada yang ABC yang seperti ini,
ada yang Latin seperti ini. Ini juga sesuaikan dengan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman butuh yang ABC, teman-teman bisa mencet ABC. Otomatis yang dibikin numbering akan seperti ini. Di belakang ininya akan ada numbering seperti ini, AB. Selanjutnya di sini saya akan membuat bold. Bold ini ada di samping numbering, yaitu yang ada tulisan bold seperti ini. Teman-teman klik lagi, di bold juga ada banyak macam, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang kotak, ada yang kayak gini, ada yang checklist, ada yang tanda panah seperti ini. Teman-teman bebas, ini juga sesuaikan dengan teman-teman. Dan usahakan yang mau diberi numbering dan bold, teman-teman harus di blok seperti ini ya. Kalau nggak di blok seperti ini, nggak bakal masuk numbering dan boldnya. Jadi begitu cara membuat numbering, drop, cat, dan bold. Selanjutnya di sini saya akan membuat my links dalam bentuk landscape, yaitu membuat sertifikat. Di sini saya sudah menyiapkan sertifikatnya. Kalau my links ini teman-teman harus membuka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena di Microsoft Excel-nya ini teman-teman harus mengedit data-data yang mau ditaruh di contohnya di undangan pernikahan atau di sertifikat atau data-data yang lain. Di Microsoft Excel ini teman-teman harus naruh nama seperti ini nih yang bakal dimasukin di undangan, di sertifikat atau data-data yang lain seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa ke menu file di Microsoft Excel-nya. Di Microsoft Excel ini teman-teman mencet file, habis ke file teman-teman bisa ke menu save as. Di save as ini teman-teman bisa ke browser. Habis ke browser di sini teman-teman harus menyimpan data Microsoft Excel ini di mana saja, contohnya di download, di dokumen atau di musik, ada foto, ada video. Ini sesuaikan saja mau teman-teman simpan di mana data ini. Dan di sini juga teman-teman bisa mengganti nama data Microsoft Excel ini. Contohnya seperti ini, data kelulusan seperti ini. Contohnya, kalau sudah seperti ini teman-teman mencet save saja. Kalau sudah mencet save, teman-teman balik lagi ke Microsoft Word-nya. Dan di Microsoft Word-nya ini teman-teman bisa ke menu My Links di samping reference. Habis itu teman-teman bisa mencet ke menu Select Recipients. Habis itu ke menu Use and Instinct List. Habis itu cari data yang sudah teman-teman simpan di Microsoft Excel tadi. Saya sudah menyimpannya di dokumen, langsung saja ke dokumen. Terus cari data Microsoft Excel-nya. Ini data kelulusan, terus teman-teman bisa mencet open kalau sudah seperti ini. Kalau muncul seperti ini, teman-teman mencet OK saja. Kalau sudah, teman-teman bisa ke menu insert merge. Habis itu pencet nama, otomatis akan seperti ini. Kalau preview resultnya nggak dipencet, akan seperti ini. Kalau sudah dipencet, akan muncul namanya seperti ini. Dan teman-teman kalau mau menambahkan halamannya, teman-teman bisa di sampingnya, yaitu yang ini, tambahkan halaman. Otomatis namanya akan bertambah sesuai dengan di Microsoft Excel-nya. Kalau di Microsoft-nya ada 7, teman-teman cuma bisa sampai 7. Kalau teman-teman di Microsoft Excel ada 50, bisa tambahin sampai 50. Kalau sudah seperti ini, teman-teman hapus saja namanya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa diedit lagi. Ini Septian namanya nih, Septiawan. Mau digedein seperti ini biar kelihatan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah jadi cara membuat My Links dalam bentuk landscape itu sertifikat. Selanjutnya di sini saya akan membuat penomoran otomatis di pojok kanan bawah. Langsung saja teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Otomatis akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, teman-teman ke menu page number. Habis itu pencet ke menu yang kedua ini, bottom of page. Habis ini di bottom of page ini ada banyak macam nomor, ada yang di pojok kiri, ada yang di tengah, ada yang di pojok kanan. Saya mau yang pojok kanan, langsung saja klik yang nomor 3. Otomatis tulisan akan
seperti ini, tulisan akan ada di kanan penomorannya, dan ini sudah otomatis ya akan berurutan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sesuai yang punya teman-teman ya halamannya. Kalau teman-teman halamannya ada 12, pasti ini nomornya juga pasti ada 12. Kalau sudah seperti ini, teman-teman mau balik lagi ke ini, teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Klik 2 kali, otomatis balik ke sini. Selanjutnya di sini saya akan membuat daftar isi otomatis. Saya sudah menyiapkan daftar isinya seperti ini. Langsung saja saya edit. Di daftar isi ini teman-teman bisa ke menu reference. Habis ke menu reference, teman-teman bisa ke menu add text di pojok kiri nih. Pencet. Di sini ada level 1, 2, dan 3. Yang kata pengantar ini kita kasih level 1. Dan yang pendahuluan ini kita kasih level 2. Dan yang bab 1 ini kita kasih level 1 ya teman-teman. Dan yang teorinya ini di bawah babnya itu kita kasih level 3. Dan babnya lagi ke level 1. Terus yang materi ini teman-teman bisa pencet di level 3. Ini juga level 1, bab 3. Habis itu di bawah bab 3-nya masih ke level 3. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa ke menu table of contents. Di tabel ini ada 3 macam, ada tabel 1, ada tabel 2, ada manual tabel. Di sini kita mencet ke tabel 1 saja, teman-teman. Otomatis akan seperti ini. Akan ada seperti ini. Akan muncul seperti ini kalau sudah dikasih level dan sudah dipencet tabel of contents, itu saya pilih tabel yang pertama. Otomatis akan seperti ini, dan ininya bisa diganti dengan daftar isi seperti ini. Taruh tengah. Dan penomorannya juga bisa dihapus. Ini bisa level 1, 2, ini sesuaikan dengan punya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat daftar gambar dan tabel. Di sini saya sudah menyiapkan 2 gambar dan 1 tabel. Oke, langsung saja di sini teman-teman bisa yang pertama itu daftar gambar dulu. Kalau di daftar gambar ini teman-teman bisa pencet gambarnya, habis itu klik kanan di mouse, habis itu pencet ke menu insert caption. Habis itu teman-teman bisa ke menu new label. Di new label ini teman-teman kasih nama labelnya seperti ini. Gambar 1 MU. Seperti ini. Kalau sudah mencet OK. Kalau sudah lagi mencet OK lagi. Dan akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman ke menu reference dan teman-teman pencet ke menu insert table of figure. Langsung klik, langsung OK. Dan otomatis akan ada gambar 1 MU1 seperti ini. Yang keduanya itu masih gambar, sama yang pertama itu pencet gambar, habis itu klik kanan, habis klik kanan ke menu insert caption, habis itu mencet new label. Ini kita edit lagi gambar 2 Unpam seperti ini. Terus pencet OK, habis itu pencet OK lagi. Habis itu teman-teman bisa ke menu insert table of figure lagi dan pencet OK. Dan akan muncul seperti ini, sama seperti gambar yang pertama. Selanjutnya di sini saya akan membuat nama gambar tabel otomatis. Sama yang kayak gambar, ini harus diblok dulu tabelnya. Habis itu teman-teman pencet yang ini, terus klik kanan lagi. Habis itu pencet ke menu insert caption.
Habis menu insert caption di sini sama new label. Terus ditulis di sini tabel 1 data kelas. Contohnya insert OK, terus insert OK lagi. Nah, itu teman-teman mencet ke insert table of figure lagi. Terus mencet OK. Dan otomatis akan ada seperti ini sesuai dengan daftar gambar, sama saja daftar gambar dan tabel otomatis. Selanjutnya di sini saya akan membuat daftar pustaka dan situation otomatis. Di sini saya akan membuat daftar pustakanya terlebih dahulu. Pertama-tama teman-teman bisa ke menu reference masih, habis itu ke menu manage search, pencet. Habis itu teman-teman bisa ke menu new. Di sini kasih nama penemunya. Contohnya seperti ini, Bagas. Kasih ini. Dia ngajar apa? Pendidikan Pancasila. Seperti ini contohnya. Tahun berapa dengan ininya. Contohnya 2020. Kasih ininya Banten contohnya. Ini bisa diisi, bisa enggak. Kita tulis ini aja. Kalau sudah seperti ini, teman-teman pencet OK. Habis itu pencet close saja. Habis pencet close, teman-teman bisa ke menu bibliografi, pencet. Di sini juga ada banyak macam ya. Ada reference, ada word cited. Pencet yang pertama saja, yang biblo. Pencet. Dan otomatis akan muncul seperti ini. Dan ini bisa diganti dengan daftar pustaka. Daftar tengah. Sudah jadi cara membuat daftar pustaka. Selanjutnya di sini saya akan membuat situationnya. Situation ini teman-teman bisa ngambil nama dan tahunnya saja, yang ini. Cuma ini yang diambil, jadi copy saja. Habis itu kalau sudah di copy, teman-teman bisa ke situationnya. Contohnya seperti ini, saya sudah menyiapkan situationnya juga sesuai dengan daftar pustakanya. Seperti ini. Aduh, bentar teman-teman. Sini saya sudah menyiapkan situasinya seperti ini. Langsung saja nama dan tahun tadi taruh di sini pas selesai situationnya. Langsung taruh yang sudah di copy tadi di sini. Habis itu kita edit dulu kayak gini. Seperti ini contohnya. Nah, sudah jadi cara membuat situation di daftar pustaka. Oke, sudah selesai. Jadi begitu contoh dan cara-caranya. Yang pertama itu contoh penggunaan dari icon. Yang kedua itu cara membuat drop cat, numbering, dan bold. Yang ketiga itu cara membuat mailing dengan bentuk landscape, yaitu sertifikat. Yang selanjutnya itu ada penomoran otomatis di pojok kanan bawah. Oh iya, penomoran ini ada bisa di tengah juga, bisa di samping kiri juga. Ini disesuaikan dengan teman-teman. Yaitu selanjutnya itu cara membuat daftar isi seperti ini. Terus selanjutnya itu cara membuat daftar gambar dan tabel seperti ini. Terus yang terakhir itu cara membuat daftar pustaka dan situation. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.